Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala safiyhi wa habibi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Selasa ba'da maghrib musalla al-istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Bekang. Bil khusus yang saya hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, juga para asatid, para tokoh agama maupun tokoh masyarakat, jamaah sekalian seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, memasuki malam tanggal berapa? Kemarin tanggal 1-nya hari Sabtu ya. Sabtu, Ahad, Senin. Berarti malam ini sudah memasuki malam tanggal 4 Tahun Baru Islam Muharram 1444 Hijriah. Kita awali pengajian rutin kita sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasih Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah sealam jagat raya. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, kita doakan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun teman kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga oleh Allah yang sedang sakit lekas diberikan kesembuhan dari sakitnya, diberikan kesehatan dengan kesehatan yang barokah, yang manfaat, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk menambah amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah buat bekal nanti di alam akhirat. Demikian pula kita yang membacanya, semoga oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, selalu disehatkan zahir batinnya dalam taat ibadah kepada Allah, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat yang sesuai dengan ridho Allah, dan dilancarkan rezeki kita, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah. Dan kita doakan anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita, bagi yang sudah bercucu, yang sedang mondok di pesantren atau yang sedang menuntut ilmu di lembaga-lembaga pendidikan Islam, kita doakan semoga mereka semuanya oleh Allah dijadikan anak-anak yang solih, yang solihah, anak-anak yang cerdas akal pikirannya, anak-anak yang bagus akhlaknya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak yang berguna, bermanfaat bagi umat, bagi agama, bangsa dan negara. Dan kita hadiahkan pahala dari bacaan sholawat dan fatihah yang akan kita baca.
kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh orang tua kita, guru-guru kita yang dahulu mengajarkan ilmu agama kepada kita sehingga kita paham tentang agama, sehingga kita bisa membaca Quran dan sebagainya. Juga kita hadiahkan pahalanya untuk saudara-saudara kita, baik saudara dari bapak ataupun saudara dari ibu, ataupun saudara sekandung, seayah seibu, untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita. Mudah-mudahan mereka di alam kubur selalu berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, berada dalam ampunan Allah, alam kuburnya dilapangkan, diterangkan, diluaskan, dijadikan raudhah, taman miryadil jinan, dari taman-taman sorga, dan diselamatkan dari azab kubur sampai hari kiamat. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min gummah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Setiap kita, walaupun enggak setiap waktu, berdoa kepada Allah mohon panjang umur, ya minimal paling tidak setiap selesai sholat 5 waktu. Itu pun kadang-kadang doa mohon panjang umur kita baca, kita panjatkan kepada Allah kalau lagi ingat. Tapi kadang-kadang kalau lagi lupa dilewat. Karena doa itu banyak. Doa-doa yang saya hafal aja kalau mau dibaca semua nggak selesai 2 jam. Kalau mau dibaca semua mah banyak. Tapi kita pilih yang sesuai kebutuhan kita lah. Namun jangan lupa ketika kita berdoa kepada Allah mohon panjang umur, jangan hanya sekedar, jangan hanya sebatas semata-mata mohon panjang umur saja. Buat apa panjang umur kalau digunakan untuk menumpuk-numpuk dosa? Buat apa panjang umur tidak ada gunanya, tidak ada artinya, tidak ada maknanya
Kalau digunakan hanya untuk berbuat maksiat, hanya untuk berbuat munkar, hanya untuk berbuat jolim, itu mengakibatkan nanti kita diajabnya di neraka tambah lama. Semakin banyak dosa yang kita bawa ke akhirat, tentu akan semakin lama kita disiksa di neraka oleh Allah. Makanya daripada panjang umur hanya digunakan untuk berbuat dosa, meninggalkan perintah-perintah Allah, terutama perintah-perintah Allah yang hukumnya wajib, mendingan minta pendek umur saja. Supaya apa? Supaya di nerakanya nggak terlalu lama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karenanya ketika kita mohon kepada Allah dengan doa, mohon panjang umur, minta panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, yaitu umur yang barokah. Umur yang barokah itu umur yang selalu digunakan untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah amal soleh, untuk menambah amal ibadah, buat bekal hidup nanti di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Karena definisi atau dobit atau palanggeran atau takrib daripada pengertian barokah itu sendiri adalah ziyadatul khair. Barokah itu tambah kebaikannya, tambah amal solehnya, tambah amal ibadahnya, bukan tambah hartanya, bukan tambah mobilnya, bukan tambah istrinya, bukan. Orang yang tambah hartanya belum tentu barokah. Malah justru kalau bertambah hartanya semakin bertambah jauh dari Allah, itu bukan barokah, itu ajab, itu istidraj, itu disungkun. Para jamaah yang dimuliakan, jadi barokah itu patokannya bukan banyaknya harta berlimpah ruah, bro dipantok, bro dijuru, ngalayah di tengah imah, uang banyak berlipat, rumah mewah, gedung bertingkat, apartemen bertingkat, mobil banyak serba mengkilat, istri 4, setiap pagi sarapan makan ketupat. Bukan, barokah itu patokannya bukan harta, tapi barokah itu patokannya adalah bertambahnya kebaikan kita, bertambahnya amal soleh yang kita lakukan, bertambahnya amal ibadah yang kita kerjakan. Walaupun miskin, tapi kalau kebaikannya banyak, amal solehnya banyak, bertambah, ibadahnya rajin, getol bertambah, itu barokah. Maka kemiskinan yang seperti ini jauh lebih baik baginya daripada ia kaya tapi meninggalkan ibadah. Contoh Abu Salabah Al-Hatim, ketika miskin rajin sholat berjamaah, nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah, selalu posisinya berada di belakang Rasulullah. Ketika miskin rajin ibadahnya, barokah kemiskinannya, rajin ibadahnya, getol ibadahnya, nggak pernah kelewat, nggak pernah tertinggal sholat berjamaahnya. Tapi ketika dia sudah menjadi kaya, sama sekali nggak pernah ke masjid. Berarti kayanya Abu Salabah saat itu adalah bukan barokah, karena menjauhkan dirinya dari Allah kekayaannya. Itulah kaya yang menyeret dirinya ke neraka nanti. Makanya kata Rasulullah, wailata ya Salabah, celaka Salabah, celaka Salabah, celaka Salabah. Orang kalau dibilang celaka sama Rasul, celaka beneran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan tergiur dengan kehidupan, dengan kemewahan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Iya ya, orang-orang kafir enggak beriman, kafir, ingkar, ya. Jangankan sholat, beriman aja enggak, tapi kaya-kaya. Kenapa saya rajin sholat kere banget ini? Nah, itu ujian buat kita, harus hati-hati. Lalu kita tergiur, berarti saya mendingan jadi kafir aja deh, pindah agama. Nah, udah kena tertipu, udah tertipu bisikan syaitan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dengan harta orang bisa masuk surga, juga tidak sedikit. Berapa banyak dengan harta, gara-gara harta orang masuk neraka. Makanya kalau kita berdoa minta panjang umur, umur yang barokah, yaitu umur yang digunakan dalam taat ibadah kepada Allah. Juga jangan lupa, di samping kita mohon panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, mohon umur yang barokah, juga mohon kesehatan badan, zahir maupun batin, jasmani maupun rohani.
Karena kalau kita dikasih panjang umur dan selalu kasih sehat, dan umur yang panjang serta kesehatan tersebut kita gunakan untuk ibadah, itu jauh lebih baik daripada dikasih panjang umur namun sakit melulu, sehingga ibadahnya nggak lancar, ibadahnya banyak tertunda, banyak tertinggal. Karena melakukan ibadah kepada Allah, contohnya sholat dalam keadaan sehat, itu jauh lebih baik daripada melakukan ibadah dalam keadaan sakit. Kita kalau sholat sedang dalam keadaan sakit nggak khusyuk. Kenapa? Karena merasakan ada yang dirasakan sakit dalam badan. Bahkan sholatnya pengen cepet-cepet selesai. Makanya minta panjang umur yang barokah, yang manfaat, juga minta kesehatan yang barokah. Kesehatan pun yang barokah. Buat apa sehat? Selalu sehat tapi kalau digunakan untuk maksiat. Buat apa selalu sehat kalau digunakan untuk berbuat dosa terus, menumpuk-numpuk dosa? Banyak orang yang dikasih sehat oleh Allah, tapi kesehatannya tidak bermanfaat, kesehatannya tidak barokah untuk dirinya. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja kesehatannya tidak barokah. Buktinya mana? Buktinya kesehatannya enggak digunakan untuk ibadah, hanya untuk digunakan buat maksiat. Nah, ini enggak ada gunanya. Maka kita minta sehat dalam syukur ibadah kepada Allah. Jadi doanya begini, Allahumma tawwil a'marona bi ta'atika wal sahih. Haknya dua. Hak pertama bitasdid, wal sahih. Emang agak susah mengucapkannya. Dua-duanya hak kecil. Wal sahih. Wal sahih. Nah, sahih itu sehat. Wal sahih ajsadana dhahiran wa batinan fi syukrika wa nawwir qulubana binuri ma'rifatika wa sabbit imanana bil imanil kamilah wa ahsin a'malana bil a'mali sholihah wa wasi' arzaqona bil arzaqil barakah wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ab'idna wa qadhi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wastajib du'aana innaka sami'ud du'a. Jadi doanya begitu. Kita artikan doa yang tersebut. Allahumma ya Allah, tawil, semoga engkau memanjangkan akmarona, akan umur-umur kami. Karena yang berdoanya banyak. Di samping imamnya yang baca doa juga yang mengamini, minta semua kepada Allah. Makanya akmarona pakai bentuk jamak taksir. Akmarun itu dari umurun. Kalau di jamak taksirkan menjadi akmarun. Kemudian diidopatkan kepada nun mutakalim al ghair, yaitu kami, kita semua. Jadi Allahumma ya Allah tawil. Tawil. Tawil itu dari tola, ya tulu, taulan. Jalan tol berarti jalan panjang. Tawil itu panjang. Panjang tanpa hambatan. Tapi sekarang mah enggak. Jalan tol juga masih macet. Jadi tol itu dari bahasa Arab, dari tola. Tol artinya panjang. Makanya laki-laki itunya panjang. Maka dibilangnya juga apa tuh? Mentol. Ya. Maaf ya, keceplosan. Bartondo. Ya. Allahumma ya Allah tawil, semoga engkau panjangkan. Jangan jakari. Oh, jangan Allahumma tawil jakari. Allahumma ya Allah tawil, panjangkanlah akmarona, umur kami, fi ta'atika, dalam taat ibadah kepadamu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal sahih, dan sehatkanlah ajsadana, jasad kami, raga kami, badan kami, tubuh kami, johiron, baik johir au batinan, atau batin, luar dalam minta disehatkan. Jangan sehat luar doang, dalamnya sakit. Johiron wa batinan, atau boleh johirotan au kanat batinah. Udah yang gampang, johiron wa batinan. Sehatkanlah ya Allah badan kami, tubuh kami, jasad kami, raga kami, johir dan batin, sehatkanlah. Fi syukrika, dalam bersyukur kepada engkau.
Jadi kesehatannya digunakan untuk terus bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun nikmat dari Allah disyukuri. Nah, kemudian yang ketiga, wanawir kulubana, wanawir dan terangilah kulubana hati kami, binuri ma'rifatika dengan cahaya ma'rifat kepadamu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita ulangi, Allahumma tawil akmarona fi ta'atika wa sahih ajsadana zahiran wa batinan fi syukrika wa nawwir qulubana binuri ma'rifatika. Yang keempat, wasabbit, pakai sa wasabbit imanana bil imanil kamilah. Wasabbit, ya Allah, tetapkanlah, teguhkanlah, kokohkanlah, tetapkanlah imanana, iman kami. Kita minta agar iman yang ada di dalam hati kita diteguhkan, dikuatkan, ditetapkan oleh Allah, disabitkan, ditetapkan. Bil imanil kamilah, dengan iman yang sempurna. Jadi kita minta iman yang sempurna, bukan iman yang enggak sempurna. Karena kalau iman kita enggak sempurna, itu boleh jadi nanti keimanan kita di akhirat oleh Allah ditolak. Mana contohnya iman yang tidak sempurna? Iman yang tidak sempurna, iman yang tidak dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah. Ngaku iman tapi meninggalkan perintah Allah. Ngaku iman tapi selalu berbuat durhaka kepada Allah. Itu iman yang enggak sempurna. Itu yang keempat. Yang kelima, yang keempat, wasabit imanana bil imanil kamilah. Yang kelima, wa ahsin a'malana bil a'mali sholihah. Wa ahsin, ya Allah, baguskanlah a'malana, amal-amal kami, pekerjaan-pekerjaan kami, perbuatan-perbuatan kami, baguskanlah ya Allah. Bil a'mali sholihah, dengan berbagai macam amal-amal yang soleh, dengan berbagai macam amal-amal yang diridhoi oleh Allah. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah memperbagus amalan kita, perbuatan kita, ucapan kita, akhlak kita. Nah, wa ahsin a'malana bil a'mali sholihah. Kemudian selanjutnya, wa wasi', sinnya sin kecil pakai tasdid. Wa wasi', artinya ya Allah, luaskanlah, lapangkanlah. Wa wasi' arjaqona bil arjakil barokah. Wa wasi', dan lapangkanlah, luaskanlah, jembarkanlah arjaqona, rizki kami. Rizki itu bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa berupa materi, harta, uang, kekayaan, bisa berupa kesehatan, bisa berupa ilmu, bisa berupa amal soleh, bisa berupa anak yang soleh, berupa istri yang soleha. Itu rezeki dari Allah. Jadi memahami makna rezeki jangan sempit, jangan hanya sebatas uang. Kalau banyak uang, aduh alhamdulillah banyak rezeki nih. Enggak punya uang, aduh sempit rezeki nih. Enggak begitu. Ada orang banyak uangnya, tapi amal kebaikannya sedikit, berarti dia miskin. Miskin amal namanya. Gitu. Tahajudnya nggak pernah, berarti miskin amal namanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wawasi arjakona, ya Allah, lapangkanlah, luaskanlah, jemparkanlah rizki kami bil arjakil barokah, dengan rizki yang barokah. Jadi kita minta kepada Allah rizki yang barokah, jangan rizki yang enggak berkah. Kalau rizki barokah, cirinya rizki tersebut digunakan untuk taat kepada Allah. Rizki tersebut digunakan untuk ibadah kepada Allah. Contoh, kita punya uang, misalnya uang kita nggak dimakan sama kita semua, nggak dimakan sama istri kita doang, nggak dimakan sama anak-anak kita doang, tapi juga disodakohkan kepada orang lain, kepada fakir miskin, yatim piatu. Itu rizki yang barokah. Para jamaah yang dimuliakan, kalau kepada istri, kepada anak itu memang kewajiban. Itu pokok kewajiban, ibarat makan nasi. Lah kita kalau makan nasi doang kan nyengir. Perlu ada sayur-mayurnya tambahannya. Nah, tambahannya kita sedekah kepada orang lain supaya sempurna makannya. Demikian pula supaya berkah rezeki kita, sedekahkan kepada orang lain kalau memang ada untuk disedekahkan. Nah, minta rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah insya Allah akan menuntut kita ke surga, tapi rezeki yang enggak berkah akan menyeret kita ke neraka. Selanjutnya, wa wasi arjaqona bil arjaqil barokah. Selanjutnya, wa ilal khairi qaribna,
Ya Allah, dekatkanlah kami dengan kebaikan. Jadi kita minta kepada Allah agar kita oleh Allah selalu didekatkan dengan kebaikan. Selalu diposisikan di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Contoh tempat-tempat yang baik, masjid, musola. Karena tempat itu untuk bertakwa kepada Allah, untuk sholat, untuk berjamaah, untuk beribadah kepada Allah. Contoh lainnya tempat yang baik, majlis zikir, majlis ilmu, majlis maulid, majlis ratib, majlis manakib. Itu tempat-tempat yang baik, itu tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, tempat-tempat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan disukai oleh seluruh para malaikatnya. Di tempat-tempat itu malaikat akan berkumpul. Nah, jadi kita minta kepada Allah agar kita didekatkan oleh Allah kepada kebaikan. Wa anisari abidna, ya Allah jauhkanlah kami dari segala keburukan. Minta kepada Allah agar kita oleh Allah dijauhkan dari segala keburukan. Karena kita sebenarnya kita ini lemah, tidak ada kesanggupan, tidak ada kemampuan, tidak ada daya upaya untuk menjauhi keburukan, untuk menjauhi perbuatan dosa, untuk menjauhi perbuatan maksiat, untuk menjauhi perbuatan munkar, kalau tidak ada pertolongan Allah. Kalimatnya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upaya dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, dan tidak ada kekuatan dalam menjauhi keburukan, dalam menjauhi kemaksiatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Malam ini kita bisa ngaji, ini bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, ini pertolongan Allah. Allah yang gerakkan kita ke sini. Kalau Allah mau kita malam ini dikasih sakit, ada di rumah sakit, bisa aja. Makanya kita bersyukur, timbulnya syukur pada Allah, bukan merasa hebat, bukan ujub, bukan membanggakan diri, lalu menghina yang enggak ngaji. Jangan, yang enggak ngaji jangan dihina, diajak bukan dihina. Yang enggak ngaji diajak bukan diejek, dideketin, dibagerin, dibaikin, dinasehatin, bukan dihina. Oh, kamu nggak pernah ngaji, neraka lu, hebat amat. Jangan begitu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Para jamaah sudah masuk waktu isya. Jadi doanya saya ulangi, Allahumma tawil a'marona fi ta'atika wa sahih ajsadana zahiran wa batinan fi syukrika wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa tsabbit imanana bil imanil kamilah wa ahsin a'malana bil a'mali sholihah wa wasi' arzaqana bil arzaqil barokah wa ilal khairi qaribna wa anisari abaidna. Jadi ada 7 permohonan dalam doa ini, dan itu 7-7-nya bagus semuanya. Alangkah baiknya doa ini kita baca, selalu kita baca. Ya walaupun jarang-jarang dibacalah, jangan sampai dilewatkan begitu saja. Para jamaah, sebelum saya tutup, saya Al-Fakir Al-Muhtad ila rahmatillahil karim dan keluarga mengundang kepada seluruh jamaah pengajian rutin malam Selasa, khususnya umumnya jamaah Mushola Istiqomah, mengundang agar kiranya bapak-bapak berkenan hadir di tempat kediaman kami di Kampung Cibedug, ya, RT 04 RW 02 Cibaru Sajaya, malam Kamis tanggal 3 Agustus. Sekarang kan malam Selasa, besok malam Rabu. Nah, malam Kamis itu tanggal 3 Agustus ba'da Isya sampai selesai dalam acara haul putra kami yang pertama, ananda tersayang, ananda tercinta, yang bernama Muhammad Lutfi Romdoni Habibullah Saifuddin, yang dulu ketika hidup sering ikut saya hadir di sini di berbagai tempat lah, ya. Saya mohon agar bapak-bapak berkenan mendoakan almarhum nanti malam Kamis tanggal 3 Agustus ba'da Isya. Dimohon, diharap dengan amat sangat, dengan hormat kehadirannya sekali lagi malam Kamis tanggal 3 Agustus ba'da Isya di rumah saya. Demikian undangan dari kami atas nama keluarga almarhum. Sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullah ahsana jazaa. Baik para jamaah,
Mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Allahumma tawil a'marana fi ta'atika wa sahih ajsadana zahiran wa batinan bi syukrika wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa sabbit imanana bil imanil kamilah wa ahsin a'malana bil a'malis salihah wa wasi' arjaqana bil arzaqil barakah wa ilal khairi qarribana wa anisari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah wastajib du'aana innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.